lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan shaum pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang melaksanakan shaum tersebut dari dosa-dosa yang telah lalu, yang telah lewat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sebagaimana yang sudah sering oleh kita kaum muslimin didengar ayat ini di masjid, mungkin juga di sekolah, di majelis-majelis taklim, yaitu ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian melaksanakan shaum, melaksanakan puasa, sebagaimana telah diwajibkan shaum atau puasa tersebut pada umat-umat yang telah lalu, umat-umat yang sebelum junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan puasa tersebut agar orang-orang yang berpuasa tersebut menjadi orang-orang yang bertakwa, di antaranya kita sekalian. Akan tetapi hadirin yang Allah muliakan, untuk menjadi orang yang bertakwa itu tidak semudah membalikan tangan. Karena kita berpuasa, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang berpuasa, orang yang bertakwa. Tidak. Banyak tantangan-tantangannya yang harus dilalui. Apalagi kita sebagai manusia, yang mana manusia tersebut tidak bisa hidup kecuali harus bermasyarakat, harus berhubungan dengan yang lain, harus berinteraksi dengan yang lain. Dikala berhubungan tersebut, dikala berinteraksi tersebut, mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin oleh kita ketika kita berhubungan dengan orang lain, atau orang lain ketika berhubungan dengan kita, ternyata ada suatu hal yang tidak diinginkan oleh orang lain tersebut, yang datang dari kita atau yang datang dari orang lain, sehingga timbul permasalahan, mungkin berantem, mungkin bertengkar, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, apabila ada orang yang menantang berkelahi, katakanlah, qul inni shaimun, katakan, saya ini sedang puasa. Walaupun mungkin kita sendiri tahu ketika berhadapan dengan orang tadi, dari segi kekuatan dan lain sebagainya, orang yang menantang berkelahi tersebut, orang yang menantang bertengkar tersebut mungkin di bawah kita dari segala macamnya. Tapi kata Rasul, jangan diladeni hal yang seperti itu. Malahan banyak hal-hal lain lagi. Misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, bayangkan, kita kadang-kadang ketika kita sendirian datang teman, kok teman kita datang tahu-tahu ngajak ngomongi teman kita yang tidak ada di tempat. Kita malah meladeni, jadi mengumpat. Nah, hal-hal yang seperti itu juga akan
akan mengganggu kepada kualitas keimanan dari seseorang itu. Mungkin kita juga sebagai pedagang, mungkin kita juga sebagai pegawai di mana saja, di lembaga pemerintah atau swasta, kita ternyata tergoda sehingga melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kita melakukannya, maka itu pun akan menggerogoti kualitas dari saum kita. Sehingga junjungan kita Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadisnya, ketika usai berpuasa, ketika usai saum, junjungan kita menyatakan, kam min shaimin laisa min shiyamihi illa al-ju'u wal 'atasu. Banyak sekali orang yang melaksanakan puasa, akan tetapi begitu usai dari puasanya tersebut, dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu, apabila kita kembali pada surat Al-Baqarah yang tadi dibacakan, surat Al-Baqarah ayat 183, pada ayat tersebut ditutup dengan kata-kata atau kalimat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan. Dan di dalam bahasa Arab, kata mudah-mudahan itu ada dua bentuk kata. Ada yang memakai kata la'alla, ada yang memakai kata laita. Kalau laita adalah mudah-mudahan yang tidak mungkin terjadi, mustahil terjadi. Misalnya seperti begini, mudah-mudahan saja malam ini, malamnya lamanya 24 jam. Kan gak mungkin terjadi. Gak mungkin terjadi. Untuk di kita tidak mungkin terjadi. Tapi ada yang mungkin terjadi, seperti tadi kalimat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Apabila kita betul-betul menjaga kualitas saum kita, kualitas puasa kita, di antaranya supaya saum kita berkualitas, niati saum itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di dalam hadis qudsi dijelaskan tentang saum itu, as-saumu li, kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu buatku dan aku akan memberikan pahala dari puasa, dari saum yang kita lakukan. Asal yang karena Allah, asal aturan-aturan lainnya sebagaimana tadi disebutkan, tidak boleh ketika kita melaksanakan saum kita bermaksiat, tidak boleh. Tidak boleh meneruki, ngomongin orang, tidak boleh bertengkar. Makanan dan minuman yang dimakan dan yang diminumnya juga semua dari yang halal, bukan dari yang kotor, bukan hasil haram. Oleh karena itu, untuk menjadi orang yang bertakwa itu tidak semudah membalikkan tangan bagaimana yang tadi sampaikan. Hadirin yang Allah muliakan, bagaimana kita ini memanfaatkan bulan Ramadan yang bagi yang suka berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah,
Wa baligh dengan Ramadan. Sampaikan kami ini pada bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan ini banyak sekali keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada orang yang shaum ini. Banyak sekali. Apalagi pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pahala kepada orang yang betul-betul memanfaatkan, yang apabila kita melakukan dari ibadah-ibadahnya itu dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu anugerah yang pahalanya 1000 bulan, sama dengan 83 tahun. Apabila kita dari awal sampai akhir tersebut kita istiqomah melaksanakan shaumnya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan Lailatul Qadar kepada orang itu. Hadirin yang Allah muliakan, jangan kita memberikan suatu pelajaran juga kepada kita, yang karena kita ini semuanya yang namanya manusia, apalagi manusia akhir zaman ini, umurnya paling-paling 60, 70, yang 80 sudah sangat jarang sekali. Karena sebetulnya kita ini semuanya ini asalnya ini adalah penduduk surga. Orang tua kita kan Adam dan Hawa, dulu kan dari surga. Karena melanggar suatu aturan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kedua orang tua kita Adam dan Hawa itu diusir dari surga. Dimasukkanlah ke alam dunia ini. Kita harus berusaha bagaimana kita kembali lagi ke surga lagi. Oleh karena itu tuntunan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu pelajaran kepada kita sekalian. Di dalam hadisnya beliau menyatakan, "Aksiru hazimil ladzat, aksiru dzikra hazimil ladzat." Sering-seringlah kamu atau banyak-banyaklah kamu ingat kepada kematian. Kenapa kita harus ingat kepada kematian? Karena semuanya manusia ini, yang bagaimanapun keadaannya manusia itu akan mati. Dan ketika mati nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ketika di dunia ini karena merasakan tidak akan mati, maka kita akan selalu beramal baik. Kita akan selalu beramal baik. Ketika bulan Ramadan penuhi, ketika bulan Ramadan tersebut dengan amalan-amalan sebagaimana yang dicontohkan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalaulah kita akan selalu ingat mati, nanti apabila kita mati pas kita juga akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah di dalam surat At-Takasur ayat yang terakhir disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu sekalian nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan selama kita sehat ini dipakai ingat kepada Allah, pakai beribadah tidak oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ketika kita kemarin sebelum memasuki Ramadan, kita mau bisa agar kita dimasukkan kepada bulan Ramadan yang penuh barokah, penuh
ampunan, dibebaskan dari ancaman api neraka. Coba oleh kita manfaatkan kesempatan yang baik ini, karena belum tentu kita juga akan atau masih hidup pada bulan-bulan yang akan datang. Di luar bulan Ramadan, kita juga belum tahu apakah kita akan bisa menghabiskan bulan Ramadan ini, ataukah kita ini masih bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan bulan Ramadan ini. Bayangkan, hadirin yang Allah muliakan, junjungan kita Rasulullah SAW untuk sholat tarawih saja yang 11 rakaat itu, beliau dari ba'da Isya sampai waktu sahur juga habis, satu rakaat surat Al-Baqarah ba'da Fatihah. Al-Fatihah itu surat Al-Baqarah 1 kali tamatan itu Rasulullah. Kita bagaimana dalam kehidupan melaksanakan sholat? Bagus kita berpikiran, tapi kan kata Allah juga, kata Rasulullah juga, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, seperti itu. Tapi kita lihat junjungan kita Rasulullah SAW, beliau itu apabila melakukan kesalahan, otomatis beliau diampuni dari berbuat salahnya itu beliau. Tapi bagaimana yang dilakukan oleh beliau dalam ibadahnya? Di dalam ibadahnya beliau sangat hebat. Di dalam Sahih Al-Bukhari, untuk minta ampunnya saja, Rasul mencontohkan kepada kita untuk minta ampunnya, padahal sudah diampuni oleh Allah. Beliau mencontohkan kepada kita sekalian, minimal sehari semalam itu 70 kali minta ampunnya. Kita berapa kali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara kadang-kadang kita berbuat salah juga dalam keadaan haram, malah sengaja berbuat salah. Ya, di antaranya seperti begini. Sebagai pedagang yang diukur, yang di meteran, kadang-kadang meteran sudah dikurangi. Apalagi di bulan Ramadan lebih dilakukan. Sudah mengambil hak orang lain. Yang di kiloannya dikurangi. Yang di leterannya juga dikurangi. Padahal ketika tadi memperjualbelikan barang tersebut, harganya adalah harga kalau semeter yang normal, yang 100 sen, tapi nyatanya kurang dari 100 sen. Yang 1 liter juga kurang dari 1 liter, padahal akarnya 1 liter. Begitu juga yang kilo. Ini yang terjadi pada kehidupan kita sekarang ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memantau. Bagaimana kalau seandainya kita di dalam bulan Ramadan itu, kita di dalam bulan Ramadan itu melakukan seperti itu terus-terusan, mau dikemanakan ibadah kita? Padahal saum kita penuh, tetapi hasilnya tidak ada apa-apa. Alangkah ruginya. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan,
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berpesan mengajak kepada diri sendiri, begitu juga kepada semuanya. Marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita ini, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Karena kita sendiri dulu tentu masih bisa hidup besok atau lusa atau di akhir sampai akhir bulan Ramadan kita sendiri tentu. Kita jangan mumpang-mumpung melaksanakan kemaksiatan, jangan. Tapi harus mumpang-mumpung melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan Ramadan ini. Hadirin yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 10. Di sana dinyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang sangat pedih? Pada kalimat ini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata tijarah, berniaga atau berdagang. Barangkali manusia apabila dengan pengertian pahala seperti itu mungkin masih belum memahami. Barangkali kalau dengan istilah berdagang mungkin akan paham. Orang yang berdagang, apa yang dicari orang yang berdagang? Keuntungannya. Yang dicari oleh orang yang berdagang adalah keuntungan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, apakah kamu mau aku tunjukkan kepada suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang sangat pedih. Pada ayat yang keduanya di surat As-Saff tersebut dijelaskan pada ayat berikutnya, tu'minuna billahi wa rasulihi, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan beriman dalam artian percaya saja, bukan. Tapi apapun yang dititahkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus dilakukan. Dan yang dilarangnya harus dijauhi. Itu. Maka akan diselamatkan dari ancaman api neraka. Apalagi pada bulan Ramadan ini, padahal Allah Subhanahu wa taala banyak melipat gandakan amalan-amalan yang baik. Begitu juga amalan-amalan yang jelek dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus hati-hati, betul-betul hati-hati. Jangan sampai saum kita ini bisa rusak gara-gara hal-hal yang sepele. Siapa lagi yang akan menyelamatkan diri kita? Tidak ada lagi kecuali kita sendiri. Apalagi hadirin yang Allah muliakan, kalau kita ingat kepada masalah kematian,
Karena kata junjungan kita juga, kita ini dituntut untuk atau agar selalu banyak mengingat kepada kematian, supaya kita menjadi hati-hati. Yang namanya kematian kan tidak tahu, tidak bisa oleh kita itu kepada malakal maut, misalnya di lobi, nanti saya kalau mati di rumah aja, kan tidak seperti itu. Bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan, Auzubillahi minasyaitonir rajim, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Seandainya kita di mana saja, walaupun kita bersembunyi di suatu benteng yang sangat kokoh, yudrikumul maut, kematian akan menemukan kita, akan menemui kita sekalian. Kita kan mungkin kalau kita sering melihat di TV, ya, di berita-berita, ada orang yang meninggal sedang makan, ada orang yang meninggal sedang bersenang-senang. Kalau yang sedang susah gak aneh. Ternyata kematian juga mendatangi kepada orang-orang yang sedang pada bergembira, sedang naik pesawat, sedang di bis, sedang dalam kendaraan. Kadang-kadang suatu hal yang sangat lucu sekali. Malahan ada orang yang sengaja tidak mau bepergian. Ada orang yang sengaja tidak mau bepergian karena takut meninggal. Dia punya mobil, gak mau naik mobilnya, nanti katanya tabrak orang, masuk jurang dan lain sebagainya. Dia diam di rumah. Tahu-tahu datang angin ribut. Malahan beberapa waktu yang lalu di dalam suatu acara pengantenan yang kebetulan ada acara pengantenan di pinggir jalan, rumahnya di pinggir jalan. Tahu-tahu ada truk yang remnya blong karena kebetulan ditanjakan sedang naik. Remnya blong, sopirnya membatikan setirnya, akhirnya masuk ke kerumunan orang yang sedang mengadakan pengantin. Sehingga banyak orang yang meninggal. Padahal kan orang yang datang ke sana bukan untuk mati, tujuan datang ke tempat itu. Tapi ternyata kematian datang. Nah, oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, pada bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita, bahkan dengan kuantitasnya yang banyak sekali di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa memanfaatkan Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah tadi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kau menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, sudah aman. Tapi kalau kita masih jauh dari nilai ketakwaan, tapi sebetulnya begini, hadirin yang Allah muliakan, seandainya kita berandai-andai, ya nanti ada atau besok saja saya akan puasa dengan baik, saya akan beribadah dengan baik, kita tidak bisa seperti itu.
Sebetulnya untuk bertobat tidak ada istilah terlambat dalam bertobat. Marilah kita tingkatkan, manfaatkan ini sebagaimana yang kita cita-citakan, yang kita minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita semuanya waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, agar kita pada bulan Ramadan ini betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi saya mengajak Gus Badri sendiri, begitu juga kepada hadirin yang Allah muliakan. Marilah kita tingkatkan kualitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang istiqomah dan husnul khatimah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.